Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu di Beranda Perempuan. Ngobrol santai sambil ngopi. Bukan menggurui, bukan solusi, tapi berbagi dan menyalurkan aspirasi. Kali ini kita ketemu, kita mau ngobrolkan tentang pembelajaran online. Sudah anak kita sudah 3 bulan dengan belajar online. Dan yang kelas 3 tidak ada UN, tapi ujian online mereka lulus. Dinyatakan lulus dan mereka disebut dengan lulusan corona. Sesungguhnya bukan itu yang akan diperpanjang masalahnya. Masalahnya permasalahan apa menyambung sekolah ke depan. Nah, barangkali kita mulai obrolan kita seperti ini. Sejumlah pekerjaan manusia sekarang dan di masa depan digantikan oleh robot. Itu bukan lagi prediksi, tapi sudah menjadi reality. Tenaga manusia baik dalam industri maupun di rumah tangga akan digantikan oleh robot. Kehadiran robot tak bisa ditolak, sekalipun berdampak pada tenaga kerja manusia. Menoleh pada dunia pendidikan. Pendidikan dengan kebutuhan dunia industri tidak matching. Akhirnya banyak pengangguran. Di era kita ini banyak pekerjaan hilang. Teknologi menyebabkan berbagai pekerjaan terdisrupsi. Teknologi telah mengubah cara hidup dan peradaban manusia. Karena muncul pertanyaan, bagaimana mengarahkan pendidikan anak sekarang ini? Jurusan apa yang pas diambil? Nah, ini pertanyaan anak yang baru tamat lulusan corona ini nih ya. Ini pertanyaan banyak orang tua dewasa ini. Jurusan apa sekarang yang bagus diambil di universitas? Jurusan apa yang bisa membekali anak dengan kemampuan siap kerja? Pak Latif tetangga saya juga bertanya demikian. Karena anaknya baru tamat SMA dan mau melanjutkan studi ke universitas. Pak ini bingung untuk mengarahkan anaknya mau ambil jurusan studi apa. Dia khawatir nanti setelah anaknya tamat tidak dapat pekerjaan dan merasa mah salju. Apa ya mah salju? Mahasiswa salah jurusan. Nah, saya akan berbagi cerita mengenai hal ini. Kini kita tidak bisa lagi berpikir dalam paradigma jadul seperti zamannya James Watt. Sekarang kita sudah berada pada teknologi 4.0, bukan lagi pada teknologi 1.0 zamannya James Watt itu. Jurusan apa saja yang diambil pada zaman ini tidak soal. Insinyur pertanian bisa kerja di bank. Seorang dokter bisa sebagai telepon engineer. Di studi manapun anak belajar, tidak akan ada yang membekali anak dengan kemampuan siap kerja. Kalau untung bisa masuk kerja, pasti di training dulu. Karena itu zaman ini, zaman disrupsi ini, anak harus dilatih berpikir logis, dilatih berpikir sistemik, sistemik,
dan berpikir analitis serta berpikir konstruktif. Anak tak perlu pintar-pintar banget di sekolah. Yang perlu dipelajari sistem dan desain berpikir, bukan hafalan sejumlah buku. Dalam pekerjaan manapun, kita akan bertemu dengan sistem. Kita akan bertemu dengan sistem. Kita akan menganalisis bagaimana sistem bekerja dan berinteraksi. Bisa banking system, bisa manufacturing system, dan lainnya. Dengan memahami kerja sistem, knowledge di suatu jurusan studi dapat diterapkan di bidang pekerjaan lain. Dan kita sebelum sampai kepada anak sampai memilih jurusan studi di universitas, padahal harusnya jauh-jauh hari anak sudah dipersiapkan masa depannya. Pertama, anak harus dibantu menemukan passionnya atau hobinya. Kasihan anak kalau tak punya hobi. Bila anak Anda hobinya berkutat dengan mobil-mobilan dan gadget, atau hobi berkomunikasi dan melakukan interaksi sosial, atau mau berkreasi sendiri, maka pilihlah jurusan studi yang sinkron dengan passionnya. Anak dapat belajar dengan gembira dan senang karena sesuai dengan passionnya. Bagaimana dengan social skill? Oh, social skill perlu. Anak harus dilatih untuk social skill ini agar anak cerdas secara sosial. Kecerdasan sosial bermanfaat bagi anak agar anak bisa mengendalikan emosi dan bisa bekerja dalam tim dan mampu membangun networking. Begitulah yang dibutuhkan zaman sekarang ini. Anak perlu diajari berpikir logis, sistemik, analitis, dan konstruktif tadi agar anak bisa lincah, agar anak bisa menyederhanakan suatu persoalan rumit dan bisa mempelajari hal-hal baru secara cepat. Menutup percakapan ini, barangkali ada yang kita tanamkan kembali dalam kesadaran kita bahwa nilai-nilai yang dianut anak berasal dari rumah. Cara berpikir anak dibentuk oleh pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang diperolehnya. Sampai di sini kita ketemu kembali di Beranda Perempuan dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.